tidak bisa dibandingkan. Nah, ini juga kaitannya nanti dengan sarana prasarana esensial yang bisa mungkin kita meminta untuk bisa tidak mengadakan ini kalau memang satuan PAUD belum mampu, seperti itu. Kemudian sasarannya lihat, sasarannya ini pemerintah desa, tenaga pendamping profesional, KPMD, pemerintah kecamatan, kabupaten kota dan pemerintah lainnya. Dan ini tadi kenapa sih mani didungin yang di hari terakhir padahal 2 hari wae cenah materi terakhir lah ibu sanes atuh abi tidak. Ini adalah satu pemahaman yang perlu dipahami untuk menyeluruh gitu sehingga tercipta nanti ketika satuan PAUD kita belum mampu, barangkali desa mampu mendukungnya. Oh, biasa ini karena yakin gitu ya. Next Pak Dede. Kadang masih banyak desa juga yang di Abimah teu aya PAUD da, aya GPK gitu nya tentang jenis layanan, tentang penyelenggara di Abimah dan aya PAUD, aya GRA cenah gitu ya. Masih banyak itu untuk di kalangan desa, bahkan pemerintahnya sendiri seperti itu yang tentang jenis layanan saja masih kurang begitu memahami. Next Pak Dede. Yang pertama ini masif ya, sepertinya kompetensi pendidik PAUD belum qualified-nya masih S1, masih SMA, belum S1, belum memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat seperti itu. Diklat-diklat teknis kaitannya dengan PAUD itu kondisi-kondisi seperti ini desa harus tahu, sehingga ini menjadi bekal untuk barangkali kita bisa memfasilitasi ini, barangkali kita bisa memfasilitasi ini seperti itu. Kemudian belum seluruh keluarga yang memiliki anak usia dini memiliki kesadaran untuk mendaftarkan anak ke satuan PAUD. Ini yang menjadi seperti ganjalan yang sangat besar bagi kita Kabupaten Ciamis khususnya, sehingga Dinas Pendidikan meluncurkan enumerator. Sepertinya kalau kita kan tinggalnya di desa gitu, yang berhubungan dengan masyarakat langsung, rasa-rasanya gitu masyarakat ini sepertinya semuanya udah kok masuk PAUD gitu ya, baik itu formal maupun non formal. Tapi kenapa angka partisipasi di Kabupaten Ciamis itu ketiga terendah, urutan ke-25 gitu ya di Jawa Barat. Ini menjadi PR besar. Di mana sih letak kesalahannya? Bahkan dulu ketika Bu Ketua PD, saya, kemudian beberapa teman yang lain diundang ke rapat Pokja Bunda Baru, rasa-rasanya 100% gitu. Dan kadang motivasi sekolah teh ayo dia berarti lebih dari 100% gitu ya. Tapi ternyata tidak bisa kita menyatakan hanya lisan seperti itu, tapi data-data yang memang nantinya harus memperkuat ini. Sehingga desa juga harus tahu bahwa kenapa sih sampai ada enumerator gitu. Ini urgensinya untuk apa gitu. Harus dihitung angka partisipasi. Nah, mudah-mudahan perhatian dari Dinas Pendidikan, upaya dari Dinas Pendidikan, kemudian perhatian dari pemerintah daerah untuk mendongkrak nilai angka partisipasi ini membuahkan hasil ya. Selamat para pejuang data, selamat berjuang. Deadline tanggal berapa? 25 Agustus. Komandannya saja, komandan saya saja pejuang data. Terbayangkan nanti ketika APK PAUD Ciamis melesat gitu, misalnya menjadi 45 gitu, 45 dari sekarang 32 atau sampai 60% atau sampai 80%. Itu berkat para pejuang data, para enumerator yang ada di Kabupaten Ciamis. Ada di sini beberapa di antaranya, tepuk tangan untuk para enumerator. Iya. Selanjutnya, kendala terbatasnya anggaran hanya mengandalkan BOP di PAUD, dan itu kadang-kadang tina iuran orang tua. Nah, dan biasa diandalkan jadi gitu ya, Bu ya. Duh, ibu ngumpet namanya menitarik hanya letak di bisa kemudiannya ya. Sampai tos nama seperti itu, idealnya lahan. Sepertinya ada ibu, itu masihnya orang tua teh, hari nabung, bisa dihitung 50.000
bisa dibilang harapan untuk penyelenggaraan PAUD itu ya mengandalkan dari BOP seperti itu ya, sehingga nanti desa tahu apa yang bisa dianggarkan dari yang tentu saja tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang harus juga dilaksanakan oleh desa. Selanjutnya, beradu argumen. Ini ajaran dari Ibu Ketua ini kalau adu argumen. Kita harus memegang data-data, kita harus memegang acuan-acuan, kita harus memegang regulasi-regulasi, sehingga apa yang kita mintakan ke desa itu untuk pernah ya kan untuk naon berupa pemerintah desa tidak seperti itu ya, karena ada saya yang pernah tahun berapa menjadi, mungkin saya waktu itu masih tinggal di desa Bayasari dan berbicara sambil membawa permen desa waktu itu, permen desa lupa sekitar tahun berapa, terkait prioritas penggunaan dana desa, bertemu dengan bapak kepala desa, ngobrol 4 mata, kemudian teh cina gitu ya, dan masih teteh kamu pun masih rada-rada langsing gitu menyebabkan teteh ayah nama sadayana terus hampir ribet ibu masih langsing di sebelah teteh makanya teh lasma kan langsing terus jadi teteh terus gitu ya. Jadi ini sharing pengalaman, mudah-mudahan sih tidak terjadi pada nanti kita sebagai anggota masyarakat yang ikut musrembang, karena waktu itu saya diharapkan untuk iya teh abdi manartos santai ngopi-ngopi cantik dengan pemerintah desa, kita jelas ini Pak, kenapa sih Bapak teh priyogi Pak ngerantoskeun PAUD gitu kan, karena yang dari Posyandu mungkin banyak perhatian seperti itu ya, yang PAUD-nya tidak terintegrasi nih, PAUD berdiri sendiri gitu. Kenapa Bapak atau Ibu juga harus memperhatikan, menjadi penting untuk diprogramkan tahun ini? Ini alasannya ya, seperti itu. Sudah di screenshot? Sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat merasa bersyukur dan bangga sekali karena telah mengikuti BIMTEK PAUD hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dan juga Bunda PAUD Kabupaten Ciamis karena telah memperhatikan kita semua sebagai guru PAUD untuk diberikan bimbingan oleh para pemateri yang Masya Allah luar biasa sekali dalam menyampaikan materinya dengan begitu jelas dan lugas. Dan harapan saya setelah mengikuti BIMTEK ini, semoga kita semua bisa mengimplementasikan program yang strategis ini di lembaga masing-masing sehingga menjadikan PAUD yang berkualitas dalam mewujudkan profil Pancasila. Terima kasih. Wah, alhamdulillah sekali. Tepuk tangan buat Ibu Novi yang telah memberikan testimoni tentang pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk pertanyaan Ibu Hiro, apa yang akan dilakukan setelah mengikuti BIMTEK teknis PAUD hari ini? Kedepannya gimana yang akan dilakukan Ibu Hiro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan atas kesempatannya saya bisa mengikuti BIMTEK PAUD hari ini. Rencana setelah mengikuti BIMTEK ini di lembaga dulu mungkin ya Bu, di lembaga rencana saya yaitu akan membuat program kemitraan secara tertulis ya, secara sebagaimana halnya yang kemarin disampaikan, karena selama ini berjalan sageleuyeuna gitu banyak kita tertulis gitu tapi tidak tertulis. Untuk selanjutnya yaitu optimalisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selama ini memang kami berkolaborasi bekerjasama dengan Posyandu dan kelompok Bina Keluarga Balita. Alhamdulillah di PAUD kami anak-anaknya juga menggunakan KKA, kartu kembang anak, dan itu diperoleh dari dana pencegahan
Alhamdulillah luar biasa. Jadi tidur sama kopi gitu Bu, alhamdulillah gitu ya. Jadi kami optimalkan bekerja sama dengan Kadar Posyandu dan Kadar BKB gitu, untuk di lembaga. Untuk selanjutnya secara di organisasi, sekarang saya sebagai ketua himpunan kecamatan akan melakukan koordinasi dengan PKK kecamatan agar PKK kecamatan menyampaikan ke PKK desa dan Bunda Kauda agar bisa mendukung pelaksanaan program PAUD ini di setiap satuan PAUD yang ada di wilayah desa masing-masing. Luar biasa. Dan yang utama, yang paling dahulu mungkin penghimbasan kepada lembaga yang belum mendapatkan kesempatan secara langsung dari dinas pendidikan. Juga akan direncanakan bersama bidang humas untuk berkoordinasi kepada puskesmas dan UPTDP 5A terlebih dahulu untuk 2 dinas dulu untuk di dalam pemenuhan layanan esensial yang gizi, kesehatan, perawatan dan pengasuhan. Alhamdulillah atas walaupun itu sudah direncanakan dari tahun kemarin, tapi logika ini di akhir masa jabatan mungkin insya Allah akan kami laksanakan untuk koordinasi ke dinas tersebut. Bismillah ya. Dan satu lagi ini berkaitan dengan identitas anak ya. Identitas anak untuk mendapatkan NIK kan masih ada permasalahan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan siri. Nah, alhamdulillah ketua bidang humas kami itu selalu kami juluki dengan Bu Kabin Capil ya Bu. Jadi dia itu sama-sama itu jangan saran insya Allah akan disosialisasikan ke lembaga bagaimana caranya anak hasil pernikahan siri untuk bisa mendapatkan haknya masuk ke dalam kakak mendapatkan nomor induk kependudukan. Luar biasa pengalaman itu Mudah-mudahan bukan hanya sekedar rencana bisa terrealisasi. Amin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Bunda Bibinya terharu dikerjain sama panitia ya. Mohon maaf, panitia sudah segala itu. Boleh nyanyi semuanya. Keren dulu ibu dan kasih ya Bu ya. Bibi kau berat mencapai. Saya video yang nangis-nangis di belakang. Yang rampisan. Ini ada program RPL namanya. Apa itu RPL? Rekognisi Pembelajaran Lampau. Jadi ibu minimal ngajar 2 tahun, memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, akan kita akui itu sebagai nanti mata kuliah. Pak, beresnya berapa tahun? Itu gimana keaktifan ibu-ibu? Misalkan kalau pelatihan di dinasnya banyak nih, nanti saya cek apakah ini bisa diakui mata kuliah atau tidak, atau kegiatan Himpaudit atau IGTKI dan lain sebagainya. Nah, atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh DIY Darussalam, nanti kita akui. Ada yang misalkan 3 semester, 1 tahun setengah, atau 2 tahun 4 semester. Kita sudah Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya hingga yaumul akhir. Amin. Bunda yang kami hormati, permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini Pak Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau ada tugas lain dari pimpinan, yaitu untuk menghadiri kegiatan dikawali dan dirasa dalam rangka persiapan penilaian Posyandu tingkat provinsi Jawa Barat. Mohon salam neh dari beliau untuk Ibu bersembuh. Bunda yang kami hormati, penyelenggaraan Bimtek PAUD HI yang telah dilaksanakan selama 3 hari ini pada dasarnya yaitu bertujuan 1 untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting. Yang kedua, satuan pendidikan memahami mekanisme penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Dan yang ketiga, menyediakan layanan bagi anak usia dini
Thank you.